يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berjalan di satu tempat. Kebetulan di tempat itu atau beliau berjalan ke satu pekuburan, pemakaman. Seperti di sini ada Taman Makam Pahlawan. Beliau berjalan ke Taman Makam Pahlawan atau beliau berjalan ke pemakaman. Di pemakaman itu banyak sekali yang dikubur di situ. Seraya beliau mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagi kalian wahai ahli kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Kalian sudah masuk terlebih dahulu dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kepada kalian. Terus Sayyidina Ali melanjutkan. Beliau mengatakan, ammal masakin fasukinat. Adapun rumah-rumah kalian sudah ditempati sama orang lain. Wa ammal azwaj fanukihat. Adapun istri atau suami kalian sudah menikah lagi. Ya. Wa ammal amwal faqussimat. Adapun harta-harta kalian sudah dibagi-bagi sekarang. Sudah bukan jadi milik kalian lagi. Falita syi'ri ma khabaru ma indakum. Hadza khabaru ma indana. Inilah kabar dari kami penduduk bumi atau penduduk dunia yang belum mati. Bagaimana kabar kalian yang ada di dalam kuburan ini? Apa yang kalian akan sampaikan kepada kami? Falaita syi'ri ma khabaru ma indakum. Aku pengen tahu katanya. Kabar dari kalian itu apa? Tsumma qala, Sayyidina Ali kemudian beliau menoleh kepada sahabatnya seraya mengatakan, amma annahum innataqu. Kalau mereka bisa berbicara semuanya, laqalu wajadna taqwa khairaz zad. Mereka akan memberitahu kepada kami bahwa takwa itu adalah modal yang paling utama. Takwa adalah bekal yang paling utama. Takwa adalah keselamatan kelak nanti di akhirat. Auladi rahimakumullah, lebih kurang 3 minggu yang lalu tokoh pergerakan kita ya, tokoh Hamas, ketua Hamas yang bernama Yahya Sinwar, beliau sebagai ketua Harakah Islamiyah
beliau sebagai tokoh pergerakan Islam yang ada di Gaza, beliau terbunuh. Dibunuh, dikejar-kejar sama Israel. Selama 1 tahun lebih, Israel mencari-cari beliau, tidak pernah ketemu. Setelah 1 tahun lebih, baru ketemu. Dan Israel mengeluarkan propaganda yang bohong isinya semuanya. Dikatakan bahwa Yahya Sinwar itu berada di dalam terowongan bersama tawanan-tawanan Israel. Yahya Sinwar katanya memiliki harta yang begitu banyak di bank-bank. Yahya Sinwar katanya dia sangat mencintai istri dan anaknya sehingga dia tidak mau mengorbankan apapun yang dia miliki. Yahya Sinwar selalu ini. Bahkan disebutkan bahwa teroris yang paling dicari-cari sama Israel dan Amerika adalah Yahya Sinwar. Dosanya Yahya Sinwar hanya beliau ini sebagai tokoh perjuangan untuk membela rakyat Palestina. Tokoh perjuangan untuk mengusir penjajah-penjajah Israel. Tokoh perjuangan untuk mengusir Zionis. Untuk memutihkan wajah kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia atau di Arab Saudi atau di negara-negara selain daripada Palestina. Mereka berjuang, mereka mewakili kita, mereka sebagai badal kita, mereka sebagai duta-duta besar kita yang harus kita hargai. Dia rela korbankan apa yang dia miliki demi perjuangan Islam, demi mengusir penjajah Israel, demi mengusir Zionis, demi membela Masjid Al-Aqsa, masjid suci umat Islam yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa adalah awwalul kiblatain. Dulu Nabi Muhammad sebelum beliau diperintahkan menghadap kiblat ke Ka'bah, beliau menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Jadi begitu mulia ini Masjidil Aqsa di kalangan kaum muslimin. Yang menarik adalah Yahya Sinwar. Beliau bercita-cita. Cita-cita kita harapan hidup kita adalah apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu. Cita-cita kita, harapan hidup kita adalah apa? Menjadi orang yang baik. Menjadi orang saleh. Allahumma alhiqna bis-salihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Cita-cita kita kalau tidak bisa mencari ridha Allah, yaitu apa? Masuk ke dalam surga. Cita-cita kita yang paling rendah kelasnya adalah kelas orang-orang yang rendah, yaitu apa? Bebas dari api neraka. Ini tidak main-main, karena siksaan itu tidak terasa, bisa jadi di dunia, di alam kubur, di alam akhirat nanti berbahaya. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghampiri pekuburan tadi, beliau mengatakan apa? Bahwa kalau ahli kubur ini diperkenankan untuk memberi wasiat kepada kita, diperkenankan untuk berbicara kepada kita, bahwa mereka pasti akan mengatakan, ittaqullah fa inna khairaz zadid taqwa. Bertakwalah kepada Allah, karena sebaik-baik bekal untuk di akhirat itu adalah takwa. Jadi cita-cita kita itu yang pertama adalah mencari keridhaan Allah. Kalau tidak bisa, ingin masuk surga. Kalau tidak bisa, harus bebas dari api neraka. Ini menjadi pemikiran, pola, quote, atau moto hidup kita. Setiap kita melangkah, harus pertimbangannya mendekatkan diri kepada neraka atau menjauhkan diri kepada neraka. Auladi rahimakumullah.
Yahya Sinwar selalu mengatakan bahwa saya tidak mau mati di atas ranjang. Saya tidak mau mati sakit. Saya tidak mau mati tabrakan. Tapi cita-cita saya ingin mati di rudal sama Israel. Saya ingin mati ditembak sama Israel. Saya ingin mati dalam keadaan berjuang melawan Israel atau Zionis. Beliau selalu mengutip perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika akan menuju peperangan Nahrawan, sahabat Sayyidina Ali mengatakan, "Law ihtarazda ya Amiral Mu'minin." Hati-hati wahai Amirul Mu'minin, khawatir nanti engkau akan terbunuh. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ayyu yaumi minal mauti afir." Bagaimana aku akan lari dari kematian? Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Mau tidak mau, sakit tidak sakit, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Tinggal kita mau menjemput kematian itu atau datang dengan sendirinya. Kalau kita datang dengan sendirinya tanpa mempersiapkan, tanpa menjemput kematian itu, kambing saja kalau mati disembelih, dagingnya dimakan, bermanfaat bagi orang lain. Ayam, bebek kalau disembelih, dagingnya dimakan. Tapi kalau kita mati tanpa perjuangan, kita lebih hina daripada kambing dan bebek dan ayam. Karena daging kita tidak akan ada yang mau makan. Bau. 2 hari tidak dikuburkan sudah mengeluarkan bau busuk. Makanya pilihannya harus yang kedua. Yaitu apa? Kita jemput kematian itu. Dengan belajar yang baik anak-anakku. Gapai masa depanmu. Dengan moto, saya ingin menjadi orang yang saleh. Saya ingin menjadi orang yang baik. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang baik. Setelah kita belajar kitab, tulis apa yang kita pelajari. Perbedaan nenek kita dengan Raden R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, ada kalanya bisa jadi nenek kita lebih afdal daripada Raden Ajeng Kartini. Tapi yang membuat Raden Ajeng Kartini ini dikenal sampai sekarang, selalu disebut-sebut namanya, malah menjadi hari apa? Hari Ibu ya. Hari Kartini ya. Kenapa? Padahal dia punya kakak namanya Kartono. Sebagai wartawan yang tinggal di Bandung. Tapi Raden Ajeng Kartini, beliau dikenang sama orang-orang Indonesia karena kenapa? Karena menulis. Sehingga tulisan-tulisannya itu sampai ke kita dan kita baca. Kita juga setelah kita pelajarin, kita baca buku, setiap kita menghatamkan satu buku, buat resume dari buku itu apa. Baik buku agama, buku umum, ekonomi, dan lain sebagainya. Buku-buku ekonomi saya baca. Belajar itu bebas, buat resume. Setelah kita buat resume, yang baik kita ambil. Setelah kita pelajari, kita baca buku-buku itu, yang baik kita ambil, kita harus apa? Kita harus punya motivasi tadi, menjadi orang yang baik dan bebas dari api neraka. Kita harus mengangkat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjemput kematian itu supaya kita tidak seperti matinya mati hina dari kambing atau ayam atau bebek. Supaya kematian kita ada nilai plus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kematian kita membuat putih bersinar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mati Nabi Muhammad kecewa dengan kita. Ini berbahaya. Auladi rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah
kematian itu pasti datang. Apapun yang kita miliki di dunia ini pasti akan dibagi-bagi, bukan milik kita lagi. Yang kedua, kematian itu harus kita jemput. Jangan tidak dijemput. Belajar yang baik supaya kita lebih bermanfaat bagi sesama kita. Perjuangkan demi mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, cita-cita kita adalah kalau tidak bisa menggapai ridha Allah, kita harus masuk surga. Caranya bagaimana? Berbuat baik. Kalau tidak bisa karena takut, kita minimal takut sama api neraka. Hujan gede kemarin, geluduk begitu dahsyat, udah gemeteran gitu. Apalagi dikasih gempa, baru kita ibadahnya lebih khusyuk. Makanya kita minimal harus, tujuan kita adalah bebas dari api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا